Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Marsoid ya. Kali ini saya berbicara tentang hedonis, hedonisme. Saat ini lagi agak marak dibicarakan ya, mulai dari rakyat jelata sampai dengan presiden itu. Nah, sikap atau gaya hidup hedonisme sekarang ini agak menggejala ya di kalangan para orang-orang yang semestinya memperlihatkan contoh yang hidup sederhana, ya. Yaitu orang-orang yang menerima gaji dari negara, tapi mempertunjukkan gaya hidup hedonis. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya, sebenarnya hidup hedonis ini adalah keniscayaan ya, di tengah-tengah berkembangnya peradaban manusia. Nah, mungkin banyak orang yang mengecam kehidupan seseorang yang dianggap glamor atau hedonis. Ya. Mungkin dianggap tidak peka pada orang-orang yang butuh perhatian dari kebutuhan hidup. Nah, kalau begitu, apa itu hedonis sebenarnya ya? Hedonis itu adalah gaya hidup. Gaya hidup hedonis adalah suatu pilihan dari seseorang atau individu untuk berperilaku dengan memegang prinsip kesenangan yang glamor, yang mewah. Jadi bukan berarti hidup senang, enjoy, bahagia, hidup apa adanya, bukan. Tetapi prinsip hidup kesenangan dengan diwarnai kehidupan mewah dan glamor. Nah, jadi hidup dengan mewah itu tentu tidak datang dengan sendirinya, ya. Hidup mewah itu bukan bawaan, melainkan itu adalah kecenderungan dia. Kecenderungan. Ada minat menuju ke sana. Nah, jadi hidup hedonis tentu adalah karena pengaruh juga, ya, pengaruh. Terutama pengaruh publikasi atau advertensi yang menawarkan barang-barang mewah sebenarnya, ya, barang-barang mewah. Ya. Nah, saya katakan tadi bahwa itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ternyata menghidangkan banyak produk-produk yang menggiurkan, ya, menggiurkan orang untuk dimiliki. Ya. Nah, berbagai bidang dihidangkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, ya. Itu ada bidang otomotif, ada fashion, ada alat komunikasi, ada aksesoris dan lain. Itu semua dihidangkan oleh kemajuan teknologi. Nah, harus diingat, produk itu atau produk mewah itu bukan sekedar tuntutan peningkatan teknologi saja, ya, tetapi juga dia berdimensi ekonomi, ya, dia berdimensi ekonomi. Nah, semua produk-produk teknologi terbaru dan yang terbarukan tentu akan dijual kepada masyarakat, ya, dan masyarakat itu adalah konsumen, ya. Ya, dilematis memang. Kita harus akui dilematis, ya. Itu dilematis sekali sebenarnya. Nah, sepertinya begini. Manusia itu berada pada situasi yang dilematis. Nah, mengapa saya katakan demikian? Nah, ini dia, ya. Nah, produk-produk teknologi tingkat tinggi yang mahal dan mewah itu kan harus dijual. Dia itu harus dijual supaya produsen tetap bertahan. Nah, katakan apa mewah itu, ya. Katakanlah dulu di bidang otomotif, ya.
mobil-mobil supercar itu diproduksi, ya, tentu bukan hanya dia memiliki dimensi teknologi untuk dikembangkan, tetapi juga dia memiliki dimensi ekonomi untuk dijual agar peningkatan teknologi semakin tinggi. Nah, itu dia. Nah, bila produsen bertahan, maka lapangan pekerjaan pun tetap terjaga. Itu dia. Nah, itu saya katakan ambivalens memang ya, ambivalen. Di satu pihak teknologi mesti tetap survive, okay, dan ekonomi tetap harus naik, ya. Namun di satu pihak banyak orang mencemooh hidup memakai barang-barang mewah ini, tidak. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang yang tidak disukai orang dari gaya hidup hedonis ini. Nah, ciri-ciri hidup gaya hedonis ini atau hidup hedonis ini adalah contohnya keinginan memiliki mobil mewah dan keinginan itu sudah diwujudkan. Mobil mewah, katakan supercar, mobil-mobil mewah, SUV car, ya, SUV mewah, ya. Mungkin juga akan dipajangkan banyak. Ya, kita tahu beberapa orang-orang terkenal di dunia ini, khususnya juga Indonesia, ya mau dia mengkoleksi mobil-mobil yang banyak, ada 10, ada 20, ya, mewah semua. Kemudian dia memiliki gemar berbelanja. Gemar dia berbelanja, ya memang mobil saja sudah dibeli, ya, yang mewah. Mungkin juga dia akan membeli rumah, membeli pakaian, ya, membeli sepatu, hal-hal yang hal-hal yang tidak begitu, ya, yang bukan merupakan yang primer, bukan, tetapi itu adalah hidup sekunder atau bahkan tertier. Nah, kemudian suka mentraktir kawan ini, berpesta, suka berpesta mewah dia, ya. Kemudian memelihara hewan-hewan yang mahal, anjing-anjing mahal. Bahkan untuk kebutuhan anjing saja dia harus mengeluarkan biaya yang besar, yang melebihi kebutuhan seorang manusia normal, ya. Kemudian suka memilih makanan enak setiap saat. Nah, tentu ini kan harus berada di ruang makan yang mewah, yang bergengsi, ya, atau di kafe, di restoran yang mewah. Nah itu ya. Jadi memiliki banyak barang-barang berharga, ya, baik itu rumah bergaya yang sangat mahal sekali, memiliki kendaraan otomotif. Kemudian apa dampak daripada hidup hedonis ini? Ya, tentu adalah individualis, ya. Dia tentu tidak akan sembarangan lagi bergaul, ya. Dia sudah hidup di permukiman yang eksklusif, ya, rumah mewah, mobil mewah, perhiasan mewah, pakaian yang mewah juga, branded di semua, ya, tas yang branded, dasi yang branded semua, topi yang juga branded semua. Bahkan kaos kaki juga demikian misalnya, ya. Jadi dia sudah memilih kawan, ya. Nah, kemudian apa dampak yang kedua? Yaitu konsumtif. Dia sangat suka membelanjakan uangnya, ya, membelanjakan uang. Ya, hanya untuk gagah-gagahan bisa saja. Dia beli tetapi tidak pernah, ada juga kadang-kadang tidak dipakai, ya. Lalu apa? Egois, ya, egois. Kemudian tidak bertanggung jawab, ya. Kalau konsumtif juga budak pasti boros.
Nah, yang paling berbahaya apa? Itu koruptif. Nah, korupsi. Nah, yang kita takutkan adalah apabila ini si gaya hidup hedonis ini diperlihatkan oleh mereka-mereka yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Ya. Jadi baru-baru ini ya kita dengar ya ada banyak kasus pegawai-pegawai dari departemen ini ternyata adalah departemen basah, ya, departemen basah, sehingga beberapa di bagian di Direktorat Jenderal Kementerian itu ya ditenggerai memiliki banyak aset, ya, rumah yang sangat luar biasa, jumlah uang yang sangat luar biasa, di luar ya perhitungan yang rasional kalau hanya menurut apa namanya pendapatan resmi. Ya, katakanlah dulu pendapatan resmi, gajinya berapa? Gaji, tunjangan segala macam, katakanlah 50 juta satu bulan, masa kerja 25 tahun. Ya, dikali sekian mungkin adalah jumlah sekian. Tetapi dia mampu memiliki barang yang jauh lebih besar daripada jumlah gaji itu kalau dihitung, dikalikan, dijumlahkan tidak pernah dimakan oleh dia. Nah, di Tenggerai juga mereka ini mempunyai geng, ya geng di lembaganya itu, ya di lembaganya. Nah, sehingga apabila ada kecurigaan pihak penegak hukum, maka mereka itu akan tetap menjaga kerahasiaan dari mana sumber uangnya itu. Itulah saya katakan itu sifat apa namanya sifat korupsi itu ada ya. Nah, itu yang paling berbahaya sebenarnya. Kalau mereka yang bekerja sebagai pengusaha hidup hedonis ini ya no problem menurut saya, no problem. Mereka bekerja halal dia, ya, halal. Tetapi kalaulah menerima gaji, wah ini yang tidak masuk akal ya. Nah, jadi pada dasarnya kalau saya mengatakan memang hidup hedonis itu jangan dibully. Jangan dibully, ya. Walaupun banyak orang iri melihat gaya hidup hedonis yang dipertunjukkan seseorang, ya. Nah, sebenarnya mengapa ada orang membuli? Nah, itu sekarang. Mengapa ada orang membuli yang hidup hedonis? Nah, orang membuli gaya hidup hedonis itu memang juga ada dasarnya. Nah, apa itu? Itu yang seperti katakan tadi, bahwa mereka selayaknya, sepatutnya tidak mampu hidup dengan gaya mewah. Tetapi faktanya gaya hidup mereka mewah. Apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, apakah dia sendiri. Nah baru-baru ini katakan ada pejabat yang pejabat di satu kementerian Direktorat Jenderal X, saya katakan di Kementerian X, ya, memiliki mobil ini, memiliki rumah ini, memiliki ini, gaya hidupnya hedonis, ya. Nah ini yang perlu harus dipertanyakan sebenarnya, dari mana uang yang sebanyak itu, ya. Nah jadi walaupun saya katakan tadi hidup jangan dibully, itu kalau bagi mereka yang apa ya, mereka yang bisa mencari dengan usaha sendiri ya. Oke, saya bentar minum dulu ya, minum dulu ini haus. Baik, jadi bagi kalangan tertentu, ya, tapi saya katakan tadi ini adalah keniscayaan ya, adanya ambivalensi antara produk teknologi dengan dimensi ekonomi tadi. Jadi hanya saja begini, hidup hedonis itu jangan diperlihatkan sebenarnya, jangan kita perlihatkan oleh mereka
yang hidup dari menerima gaji. Nah, itu dia persoalannya, ya. Jangan memperlihatkan gaya hidup hedonis. Kalau mereka ya hidup dari gaji negara, yang digaji negara, ya. Nah, atau untuk dapat memenuhi keinginan gaya hidup hedonis, juga jangan melakukan pelanggaran hukum. Ya, yaitu apa? Korupsi tadi. Jangan korupsi. Atau jangan membuat urusan-urusan kepada masyarakat itu dengan harus apa? Harus menyogok, ya, harus menyogok baru mau melakukannya. Ya. Baik. Bagaimana contoh gaya hidup hedonis? Nah, ini dia, bagaimana? Ya. Ya, pertama itu mereka saya katakan tadi itu misalnya mengoleksi mobil-mobil mewah, baik itu SUV, sedan, supercar, motor mewah, ya, atau ATV yang besar, Honda Gowling dan Harley, misalnya itu. Ya, tidak cukup hanya Harley, tapi juga membelikan ada mereka punya ATV besar dan ada juga Honda Gowlingnya. Ya, ada kendaraan-kendaraan roda 4, ya. Kemudian itu tadi memiliki sifat gemar berbelanja itu, ya. Nah, berbelanja tentu menghamburkan uang. Dan mereka tidak sembarangan belanja di mana, tapi mereka itu belanja di tempat bergengsi untuk membeli barang-barang, ya, barang-barang branded, ya, apakah itu kemeja atau outfit, topi, sepatu, tas, sepatu branded semua. Hari itu ada pejabat penegak hukum konon, ya, waktu melakukan konferensi dia memakai outfit seharga lebih 7 juta, bayangkan, ya. Dia kan menerima gaji, tapi dia juga mempertunjukkan kemeja atau outfitnya yang sangat-sangat mahal. Bukan sangat mahal, sangat-sangat mahal. Ya. Mereka juga memiliki barang-barang aksesoris yang mahal, ya, seperti mengoleksi perhiasan, cincin, gelang, dasi, shawl, dan lain, ya. Nah, ini apa itu contoh-contoh gaya hidup hedonis, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak sepatutnya. Bahkan orang-orang orang-orang yang hidup tanpa menerima gaji pun kurang layak sebenarnya. Menikmati harta ya boleh saja menikmati harta, tapi janganlah mempertunjukkan itu kepada masyarakat, ya, gaya hidup masyarakat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, ya, bisa menimbulkan kecemburuan itu. Nah, baik, kemudian, ya, baru-baru ini, ya, tapi sebentar, ya, ini dulu. Kenapa enggak? Baru-baru ini dunia jagat maya dihebohkan dengan beberapa pejabat hidup dengan gaya hedonis. Ini dia. Sebenarnya ini dia. Ya. Apa tidak heboh? Coba bayangkan. Ya. Karena bila berhitung dengan matematika ekonomi, sebenarnya mereka tidak mampu hidup dengan gaya mewah. Kan saya tadi sudah membuat perhitungannya begini. Bayangkan, masa kerja 25 tahun. Dengan gaji dan pendapatan yang sah, dikurangi biaya hidup selama itu, tapi mampu memiliki rumah, tanah di sana-sini, mobil mewah, harta kekayaan yang sangat fantastis. Iya pejabatnya, iya istrinya, iya anaknya. Nah, ini kan akan pasti menimbulkan kesombongan, ya. Baru-baru ini seorang anak pejabat
di suatu direktorat X, saya katakan, dari satu departemen, itu menghebohkan. Dia masih begitu sangat muda, masih kuliah, tapi sudah menunggang Jeep buatan Amerika, sepeda motor buatan Amerika. Itu semua tergolong apa loh? Mewah, ya, tergolong mewah. Anak muda seperti itu tentu apa? Tentu itu adalah di atas persetujuan orang tua dan disediakan oleh orang tua. Nah, jadi yang seperti itu gak bagus. Nah, dibikin juga penegak hukum lainnya mau memamerkan. Nah, dibikin juga penegak hukum yang lainnya mau juga mempertunjukkan gaya hidup istrinya dengan tas-tas branded kemana-mana. Sepatu yang branded juga. Sal yang branded. Jas yang demikian juga. Ya. Nah, jadi ada pejabat, penegak hukum, bayangkan penegak hukum yang hartanya puluhan miliar. Wah, nggak usah akal. 50 miliar. Nah, ada pejabat penegak hukum yang memakai outfit puluhan juta. Nah, ada penegak hukum yang mempunyai mobil-mobil mewah, bahkan dibawa ke kantor. Bayangkan, dibawa ke kantor. Ada istri pejabat yang memamerkan tas branded. Ada yang memamerkan perhiasan berharga miliar. Ya. Nah, ironi lagi. Ya sekarang kita kembangkan kepada yang lebih besar. Ya. Ada kelompok, ini kelompok kerja di unit kerja yang ikut membentuk grup Moge. Ikut. Di unit ini ada grup Moge-nya. Bayangkan kita, Moge itu kan selama ini adalah simbol kemewahan. Bukan hanya kemampuan membeli, tetapi ketika mereka roadshow, wah itu pasti mereka hidup mewah. Menginap di hotel yang mewah, makanan yang mewah. Sekali bergerak, wah berapa? Ironinya, itu adalah orang-orang yang hidupnya menerima gaji. Wah, itu dia. Kemudian kadang ada juga yang suka bikin pesta perkawinan anaknya yang biaya miliar. Wah, ada yang pamer-pamer touring dan belanja ke luar negeri, ya. Pamer pakaian branded ini dan lain lah. Jadi timbul persoalan. Dari mana mereka memperoleh uang yang begitu fantastis itu? Sehingga mampu membiayai 5 turunan. Dari mana? Hanya mereka yang tahu. Saya nggak mengatakannya begini, enggak. Yang penting saya sudah sebut bahwa kalau dibuat perhitungan matematika ekonominya, masa kerja 25 tahun, tidak akan mampu membeli ini. Tetapi ternyata mampu. Dari mana mereka? Ya, kita inilah mengatakan membuat apa kepanjangannya, terserahlah. Tapi ingatlah, hedonis itu nggak dilarang. Mau hidup gaya hedonis, please. Tapi jadilah menjadi pengusaha wira swasta, bukan penerima gaji. Oke? Baik, sampai sini penjelasan saya. Salam kecerdasan.